Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman horor. Kisah nyata yang dialami oleh Dedi saat menempuh perjalanan dari Majalengka menuju Bandung. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Dedi, aku lahir di Majalengka. Pekerjaanku adalah PNS di salah satu universitas negeri yang ada di Bandung. Kejadian ini bermula pada tahun 2010. Ketika itu istriku sedang hamil muda dengan usia kandungan 4 bulan. Dan aku merencanakan untuk syukuran 4 bulanan usia kandungan istriku di Majalengka. Singkat cerita, kami pun menggelar acara tersebut dengan lancar tanpa ada kendala apapun. 2 hari sudah kami berada di Majalengka, dan akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang ke Bandung karena aku harus bekerja seperti biasa. Jam 9 malam dari Majalengka ke Bandung, aku dan istriku mengendarai sepeda motor. Malum saja saat itu kami belum mampu membeli kendaraan roda 4. Di perjalanan kami cukup santai mengendarai laju motor sambil ngobrol ngalir ngidul, sampai akhirnya hujan pun turun cukup deras. Dan kami meminggirkan motor untuk memakai jas hujan. Aku lihat saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam, dan pada saat itu kami baru sampai di daerah Tomo. Kami melanjutkan perjalanan dan hujan pun mengiringi perjalanan kami hingga sampai di sebuah daerah yang bernama Nyalilu. Daerah yang termasuk ke dalam wilayah Sumedang ini sangatlah rawan kecelakaan. Ditambah dari desas-desus orang, katanya daerah ini sangatlah angker. Aku pun mempelankan laju motorku karena keadaan sangat gelap pada saat itu. Ditambah kondisi jalan basah dan sangat licin, membuatku harus ekstra hati-hati. Dan saat motorku melalui jalan yang sedikit agak menanjak dan berkelok, tiba-tiba saja, astaga! Dengan sorotan lampu motor, aku melihat sosok pocong di pinggir jalan. Dengan ikatan kepalanya yang terbuka dan wajahnya hancur. Dengan sangat jelas sekali aku melihatnya, pocong itu sedang bersandar di pohon dengan kaki berselonjor ke depan. Semakin dekat, semakin jelas aku melihat mata pocong itu keluar. Astaga, seketika saja motorku terasa berat sekali untuk berjalan. Lalu di situ istriku berkata, "Pah, ada apa, Pah? Jawab dong." Tapi mulutku tak bisa berkata apapun. Aku hanya bisa memejamkan mata karena ketakutan dan berdoa sebisa yang aku mampu. Tak lama dari situ akhirnya motorku kembali normal, tak berasa berat lagi. Langsung saja aku kebut sekencang-kencangnya, dan saat itu istriku kembali bertanya, "Pah, kenapa? Ada apa sih?" Ketika kejadian itu istriku memang tak bisa melihat apapun karena tertutup jas hujan yang menutupi kepalanya. "Ya mah, nanti saja papa jelasinnya," jawabku pada istriku. Singkat cerita, kami pun sampai di daerah Tanjung Sari, dan aku meminggirkan motor di sebuah warung yang berjualan kue serabi. Lalu aku mulai bercerita kejadian tadi kepada istriku dan tukang serabi itu.
Tukang serabi itu bercerita katanya memang di daerah situ sangat angker. 1 bulan berlalu dari kejadian itu, kami kembali ke Majalengka. Namun kali ini kami berangkat siang hari. Dan kami pun berhenti di tempat di mana waktu itu aku melihat sosok pocong itu. Dan kata warga yang ada di situ katanya 1 bulan yang lalu ada kecelakaan maut yang membawa rombongan pengantin wanita. Dan naasnya pengantin wanita itu meninggal di tempat itu.